Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 27. Mazmur 27. Ayat yang pertama mulai. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat pertama, ayat kedua, ya. Ayat yang ketiga itu selalu berbicara aku tidak takut, aku tidak takut. Dan kalau kita bayangkan, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, ini adalah pengalaman Daud yang sangat luar biasa. Orang-orang banyak berkata bagaimana sebagai manusia masih darah dan daging, pastilah punya rasa takut. Tetapi kalau kita perhatikan perkataan Daud, bahwa yang dihadapi Daud, yang ditulis di dalam Mazmur 27 ini, adalah keadaan yang sangat mendesak, yang sangat menakutkan, yang orang lain mungkin katakan tidak mungkinlah tidak takut. Tetapi Daud mengatakan aku tidak takut. Ini bukan soal seperti kita masih punya uang 100.000 sudah takut besok bagaimana. Ya. Ini masalah peperangan di mana Daud itu sudah terkepung pun dia tidak takut. Bukan hanya soal tidak bisa makan, tetapi ini dalam peperangan Daud berkata tidak takut. Sehingga kata-kata dari kebanyakan orang yang kita dengar, kita bisa memastikan bahwa itu adalah perkataan yang salah, walaupun itu dianggap kebenaran, yaitu namanya manusia. Bagaimana tidak takut? Ya. Dan seharusnya fokus kita adalah bagaimana supaya tidak takut. Ya kan? Tetapi kan kebanyakan kita selalu fokusnya setiap orang pasti takut. Ya. Nah, kita lihat kita akan belajar di sini. Bahkan kalau kita perhatikan Tuhan Yesus pun menekankan. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Tetapi seringkali kita juga membantah, namanya manusia kembali ya. Suka membantah. Iya itu kan Tuhan Yesus. Kita kan manusia. Justru pengajaran-pengajaran Tuhan ini mau mengembalikan posisi kita kepada posisi yang semula di mana Allah menciptakan kita. Yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Karena kejatuhan kita, kejatuhan Adam dan kejatuhan manusia secara umum. Maka seharusnya kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan, Alkitab katakan di waktu sore biasanya Adam berjalan bersama Tuhan. Tetapi karena kejatuhan manusia, Adam ketika mendengar suara Tuhan, dia takut.
Lu mendengar suara Tuhan aja takut. Apalagi kita mungkin mau berkata begini. Apalagi mendengar suara musuh. Nah, mendengar suara Tuhan aja takut. Apalagi mendengar suara musuh. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan merancang kita bukan untuk hidup dalam ketakutan. Dan bahkan tidak ada ketakutan dalam rancangan Tuhan. Tetapi karena dosa kita menjadi takut. Nah, mari kita lihat pengalaman Daud di sini. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jawabannya pasti tidak ada yang ditakutkan Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ketika semuanya terang, ini loh masa depanmu seperti ini. Ini loh yang aku rancangkan bagimu. Ini namanya terang. Ya, kita tahu dengan pasti rancangan Tuhan atas hidup kita. Kalau kita tidak tahu rancangan Tuhan atas hidup kita, maka itu disebut hidup dalam kegelapan. Kita tidak tahu mau kemana kita melangkah. Pokoknya apa yang ada di hadapanku itu yang aku kerjakan. Pokoknya aku melangkah. Kacau, hidup seperti ini tidak pasti. Berapa banyak orang hidup hanya makan, bekerja, tidur, makan, bekerja, tidur, menunggu kematian. Bahkan masalah kematian pun mereka tidak tahu, gelap bagi mereka. Apakah mereka akan masuk surga atau neraka? Apakah ada surga atau neraka? Terus bagaimana pertanggungan jawab kita kalau memang ada surga dan neraka? Semuanya tidak tahu. Apalagi masalah kekekalan. Orang masalah kehidupan saja kita tidak tahu kok. Ya. Banyak orang mengatakan, lo besok aja kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan menjelaskan. Firman itu pelita bagi kakiku, dikatakan. Terang bagi jalanku. Nah, kembali sekarang yang jadi masalah, banyak orang Kristen tidak mau mempelajari firman sungguh-sungguh, tidak mau mendengar firman sungguh-sungguh, tidak mau merenungkan firman sungguh-sungguh, sehingga mereka hidup dalam kegelapan. Mereka takut gagal. Mereka takut ditinggalkan. Mereka takut dicurigai. Mereka takut dijauhi oleh sahabat-sahabatnya. Mereka hidup dalam ketakutan. Kenapa? Mereka hidup dalam kegelapan. Seandainya mereka hidup dalam terang. Firman Tuhan dari pagi kita sudah pelajari. Kita sudah renungkan. Oh, ini langkah-langkah yang harus aku ambil. Kenapa? Karena Tuhan menjelaskan. Ini kalau kamu melewati ini, kamu akan begini. Kamu melewati ini, kamu akan begini. Firman adalah terang bagi kakiku. Kita hidup dalam terang. Bayangkan orang yang hidup dalam kegelapan. Bayangkan mati lampu saja. Itu tidak membuat tenang. Bahwa ketika dulu Madura dilanda padam ya, lampu. Oh, itu maling-maling berkeliaran. Semuanya serba ada aman. Kita merasa tidak tenang. Tetapi ketika terang, maka otomatis kita menjadi ya minimal perasaan ini tenang sudah, terang. Ya. Mau melangkah kemana enak. Ya. Kalau orang hidup dalam kegelapan, ya lebih baik di rumah aja. Ya. Jangan kemana-mana. Jadi lihat betapa pentingnya firman Tuhan. Jangan ditinggalkan. Jangan dikurangi waktu-waktu mempelajari firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Bahkan ketika beribadah firman Tuhan jangan dikurangi. Ya. Kalau Anda kemana-mana beribadah di gereja lain. Ya saya mau tekankan. Kalau ibadah hanya firmannya setengah jam, sudahlah. Nanti kalau ke kota itu lagi, jangan ibadah di gereja itu lagi. Ya. Anda tidak akan bisa penuh. Pikiranmu tidak akan bisa diubahkan hanya dengan firman yang sekejap.
Anda butuh terus dijejali firman. Sampai pikiranmu penuh dengan firman. Maka Alkitab katakan, tujuan dari keselamatan jiwamu itu tercapai. Ingat, tujuannya adalah keselamatan jiwa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita diselamatkan. Tetapi jiwa kita masih pikiran duniawi. Ini belum diselamatkan. Sampai jiwa kita itu diubah dengan pikiran Kristus, baru itu adalah tujuan keselamatanmu, yaitu jiwamu diselamatkan. Ya. Jadi betapa pentingnya. Kita sudah bahas, Pak Mutu sudah bahas bahwa nanti akhirnya yang diselamatkan kan jiwa kita kan. Ya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Wow, enak sekali. Kepada siapakah aku harus takut? Tidak perlu takut kekurangan, tidak perlu takut pada santet, tidak perlu takut dengan sakit penyakit, tidak perlu takut dengan bahaya. Ya, kepada siapakah aku harus takut? Tidak takut kepada siapapun, itu jawabannya. Ya. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak perlu takut ketika Tuhan menjadi benteng. Ya. Jadi kota zaman dahulu itu kan dikelilingi benteng. Semakin tinggi, semakin tebal bentengnya, mereka semakin aman. Ya. Dan di sini Daud menggambarkan hal itu. Tuhan adalah bentengku. Ya. Rakyat di zaman Daud, penduduk di zaman Daud semuanya mengerti maksudnya ini. Kalau sudah mereka hidup di dalam satu lingkungan yang dikelilingi oleh benteng yang tebal, yang kuat, yang tinggi, mereka pasti merasa aman. Mereka menjalankan perekonomian, mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan perasaan aman. Ya. Tetapi kalau daerah mereka tidak ada benteng atau bentengnya hanya sekedarnya, mereka tidak tenang hidupnya. Nah, sekarang Daud pun berkata, Tuhan adalah bentengku. Apakah kita menjadikan Tuhan benteng kita? Sehingga kita selalu merasa aman setiap hari, setiap saat. Atau kita kembali penuh dengan kekhawatiran. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begini bagaimana? Nah, itu berarti kita tidak menjadikan Tuhan benteng kita. Ya. Bahwa hal yang sangat rugi kalau kita itu tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak bergantung pada Tuhan dengan benar. Sangat rugi. Tetapi kembali kita mendengar orang-orang berkata, iya, tapi kita kan manusia. Bagaimana bisa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan? Nah, itu. Ya. Perkataan Paulus mengatakan bahwa dia yang ku kehendaki hanyalah mengenal Tuhan. Rasul Petrus bahkan berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku. Dia hanya memiliki nama Yesus. Ya. Jadi kita lihat bahwa mereka sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Nanti kita juga akan bahas bahwa Daud pun sebagai raja, dia bisa menyingkirkan semua kekayaan, semua panglimanya. Dan dia hanya mengatakan, hanya satu yang aku ingini. Yaitu Tuhan. Itu aja. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Lihat perasaan aman yang Daud miliki di sini. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Bahwa seakan-akan saya ketika membaca ini,
Daud itu tidak pernah fokus dan menyadari ada musuh-musuh yang menyerang dia. Ada orang-orang yang tidak suka kepada dia. Tahu-tahu, loh ini orang yang aku tahu ini kok ngalami ini. Kok ekonominya hancur. Kok sakit tidak sembuh-sembuh. Kok mendadak mati. Kenapa? Kemungkinan besar orang-orang seperti itu membenci kita, menyerang kita, memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita. Tetapi kita tidak fokus pada mereka. Tuhan yang berurusan dengan mereka. Ya. Bahwa betapa luar biasanya Daud itu hanya fokus kepada Tuhan. Dan ketika ada orang tidak suka kepada dia, orang tersebut sendiri yang tergelincir. Ya, namanya tergelincir itu sering diartikan itu sebenarnya sakit yang parah. Ya. Mereka sendiri yang sakit, mereka sendiri yang jatuh. Betapa luar biasanya. Tetapi seringkali fokus kita itu bukan pada Tuhan. Orang itu ya kok sinis pada saya. Orang itu selalu menjelek-jelekkan saya. Tidak usah fokus pada itu. Mereka akan hilang dengan sendirinya. Ya. Tuhan tidak ingin kita itu punya perasaan sakit hati, kecewa, benci. Tidak, sudah fokus pada Tuhan. Orang yang fokus pada Tuhan akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Anda bisa bayangkan orang selalu melihat kebaikan, orang selalu melihat penyediaan. Pasti hatinya tidak takut, hatinya penuh sukacita, hatinya tidak penuh dengan kemarahan. Ya. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, ya, untuk memakan dagingku, berarti untuk membunuh, untuk menyiksa, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Wow. Jangan fokus pada orang-orang di sekeliling kita yang benci pada kita. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan mereka. Urusan kita adalah memandang Tuhan. Urusan kita adalah beribadah dengan benar. Urusan kita mempraktekkan hasil ibadah dengan benar. Ya. Jadi orang-orang yang mau memakan dagingku, lawan-lawan, musuhku, mereka mau memfitnah, mau menyantet, mau apa. Ya. Orang Kristen itu seharusnya tenang. Orang yang percaya pada Tuhan bahkan tidak merasa kalau disantet. Tahu-tahu nanti Anda akan mendengar kabar bahwa Anda pernah disantet dan orang yang menyantet Anda hancur. Ya. Jadi betapa luar biasanya. Tidak rugi kita itu mengutamakan Tuhan. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Wow. Dikepung sama tentara loh. Bukan di penjara, ini dikepung. Urusannya mati. Kalau sudah kata dikepung kan kemungkinan untuk menang itu kecil. Ya. Kemungkinan untuk terlepas itu kecil. Untuk kemungkinan untuk selamat itu kecil. Tetapi dalam kemungkinan yang kecil itu pun dikatakan tidak takut hatiku. Ada satu ayat yang saya sangat suka di awal-awal Mazmur ketika Daud itu dikepung. Ya. Nah, pasal yang keempat coba lihat. Mazmur pasal yang keempat. Ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Coba lihat. Daud pun berani berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Bahwa bahkan ketika Daud itu dikepung oleh tentara-tentara Absalom yang mengejar dia bisa tidur nyenyak kok. Itu kan kita bisa membayangkan iman Daud, kepercayaan Daud kepada Tuhan itu bagaimana. Bahwa
bukan tidak bisa kita itu hidup tanpa takut, tetapi fokus kita yang salah, pengalaman kita yang tidak benar dengan Tuhan, itu yang membuat kita merasa tidak mungkin hidup tanpa takut. Semakin kita mengenal Tuhan, rasa takut kita akan semakin kecil. Semakin kita dipenuhi Allah, maka rasa takut pun akan menyingkir dengan sendirinya. Tetapi ketika kita menjauh dari Allah, maka hati kita juga akan mulai diisi dengan ketakutan demi ketakutan. Itu sudah hukum, ya. Dan tidak bisa, itu tidak berlaku, itu hukum. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Iya, masalahmu tidak besar. Aku sudah tidak ada jalan keluar. Kata terkepung ini berarti tidak ada jalan keluar. Ya. Kata terkepung itu hanya bisa, yang kita bisa lakukan hanya melihat ke atas. Mengandalkan yang di atas. Mengandalkan yang di luar kepungan, sudah tidak bisa. Kita sudah terkepung. Sudah tidak ada jalan keluar. Perhatikan di sini, bahkan ketika tidak ada jalan keluar pun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, walaupun keadaan kita terkepung oleh keadaan, oleh ekonomi, oleh penyakit, oleh apapun juga, tidak takut hatiku. Bisakah kita semua berkata dengan Daud? Tidak takut hatiku. Wow, itu sangat luar biasa. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ingat loh, ini bukan hanya sekedar mendengar berita peperangan. Sebab Yesus berkata di akhir zaman, banyak orang mati ketakutan karena mendengar peperangan, gempa dan sebagainya. Itu mendengar. Tetapi Daud di sini berkata, sekalipun timbul peperangan melawan aku. Berarti Daud mengalami serangan-serangan. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Percaya apa? Kepada Tuhan. Bisakah kita katakan, dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Dalam hal itu pun aku tidak takut. Sama aja. Ketika tentara-tentara, ketika serangan-serangan, ketika tuduhan-tuduhan menyerang aku, dalam hal itu pun aku tidak takut. Dalam hal itu pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Wow, itu sangat luar biasa. Dan hal-hal yang mustahil ini, ya, tidak takut menghadapi apapun. Itu karena fokus dari Daud itu benar. Lihat, ini fokus dari Daud. Ini yang diutamakan oleh Daud. Ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Semakin banyak kita punya keinginan, maka kita semakin hidup dalam kekhawatiran. Bahwa iman yang benar seharusnya perjalanan iman kita dari banyak keinginan, satu persatu runtuh, satu persatu lenyap, satu persatu lenyap, satu persatu lenyap. Hingga kita punya hanya satu keinginan, yaitu mengenal Tuhan. Kalau perjalanan iman kita tidak seperti itu, semakin lama semakin banyak yang kita inginkan, berarti perjalanan iman kita salah atau kita sedang tersesat. Ya.
Kalau banyak pendeta itu tersesatnya semakin banyak pelayanan. Sehingga semakin tidak ingin atau tidak sempat untuk berdoa. Sudahlah, bohong kalau orang itu selalu pelayanan, punya proyek-proyek besar, semakin besar, semakin besar. Dan mereka masih punya keintiman dengan Tuhan sama sebelum itu semua terjadi. Bekerja itu capek loh. Pelayanan aja capek. Saya kalau sudah pelayanan, ya dulu 1 minggu, 2 minggu keliling di Jawa Tengah. Istri saya berkata, kalau pelayanan tidak kenal capek, kalau di rumah tidur terus. Itu secara otomatis waktu doa berkurang kok. Karena kita sudah kecapean. Nah, semakin kita dewasa rohani, semakin perjalanan kita itu berjalan dengan benar, seharusnya kita bisa tahu. Bahkan pelayanan pun ketika itu akan membuat waktu-waktu persekutuan keintiman kita dengan Tuhan berkurang, maka ini pun harus disingkirkan. Bahwa kita melayani karena kita mendapatkan perintah langsung dan diperlengkapi dengan kekuatan Allah untuk melakukan tugasnya, baru kita melayani. Setelah itu kita masuk lagi dalam keintiman dengan Tuhan, sampai Tuhan memperdengarkan suaranya, memperlengkapi kita dengan kuasa kekuatannya, kita keluar lagi untuk melayani. Setelah itu masuk lagi, seharusnya dari sini kita semuanya Anda bekerja pun karena hasil dari persekutuanmu dengan Tuhan. Kemudian masuk lagi, mendapatkan kekuatan baru lagi, baru kita bekerja lagi. Maka Anda akan selalu hidup dalam kesegaran rohani. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini kalau rumah Tuhan tidak ada hadirat Tuhan, saya percaya Daud lebih ingin tinggal di istananya. Kenapa Daud sampai menginginkan tinggal di rumah Tuhan seumur hidup? Artinya hadirat kemuliaan Tuhan yang ada di rumah Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu istilahnya Anda banyak emas permata segala macam, tetapi ada satu yang sangat mulia. Dan Anda tahu bahwa ketika Anda memiliki satu ini, yang lain itu tidak ada harganya. Itu seperti itu. Kalau sampai kita itu hanya melihat kerikil-kerikil di samping permata-permata, walaupun itu emas, kerikil emas dibandingkan permata yang super itu, adalah kita akan mengatakan orang itu bodoh. Ada yang paling berharga kok tertarik sama yang banyak itu loh. Padahal satu itu sinarnya sudah mengalahkan yang lainnya. Kok masih tertarik yang kecil-kecil? Nah, banyak kehidupan kekristenan itu seperti itu. Terlalu banyak yang diingini yang tidak berharga ini. Sampai-sampai tidak fokus pada satu itu. Ya. Banyak yang seperti itu hidupnya. Sehingga karena banyak keinginan, Anda akan sangat sibuk. Tetapi kalau hanya punya satu keinginan, Anda tidak akan terlalu sibuk. Anda fokus di sana. Dan luar biasanya, ketika kita fokus pada itu, semuanya akan ditambahkan, dikatakan. Ketika Salomo dikatakan, minta apa saja. Mau kemenangan demi kemenangan, mau kekayaan, mau apapun juga. Salomo dikatakan berhikmat sebenarnya bagi saya. Karena dia meminta satu mendapat semua. Itu yang membuat Salomo itu dikenal sebagai raja yang paling berhikmat. Ya. Kalau kita kan ingin mendapat semua, kehilangan yang satu ini. Kebanyakan orang, bahkan orang Kristen zaman sekarang pun seperti itu. Mendapatkan banyak hal,
tetapi kehilangan satu yang terpenting. Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Salomo pun seperti itu. Aku minta hikmat. Kalau Anda pelajari Amsal ketika berbicara hikmat, itu adalah ciri-ciri Allah. Itu Allah sendiri hikmat. Seakan-akan Salomo berkata, aku hanya ingin kau. Oh ya sudah, kalau kau menginginkan aku, maka kau akan mendapatkan. Dan semua yang tidak kau minta, itu akan kau dapatkan. Di dalam Kristus, kitab Kolose mengatakan, semuanya itu terangkum di dalam Kristus. Jadi ketika kita mendapatkan Kristus, ketika kita semakin mengenal Kristus, maka kita semakin mendapat banyak. Nah kembali banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Mereka ingin terus sibuk mencari. Dan mereka berpikir nanti kalau sudah dapat semua, aku baru. Ya, mungkin Anda mau katakan, kerikil ini, kerikil emas yang kecil-kecil ini, kalau sudah aku dapatkan semuanya, aku buat beli batu permata yang satu ini. Tidak bisa, begitu cara kerjanya. Kita kan seperti itu kan pemikirannya. Nabung, kerja sini, kerja sana, untuk mendapat satu rumah. Bukan seperti itu. Ya. Anda harus dapatkan Tuhan yang utama terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Bahkan rahasia yang terpenting, semuanya itu ada di dalam Kristus. Adalah hal yang bodoh ketika kita tidak mengutamakan Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Kita berpikir kita bisa mengerjakan sendiri. Nanti kalau sudah selesai baru kita kembali kepada Tuhan. Salah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Ya. Daud seorang raja pun mengerti kebenaran ini. Dia berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena di rumah Tuhan ada hadirat kemuliaan Tuhan. Di mana setiap kita orang Kristen yang mengerti ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa dan hadirat Tuhan itu turun atas kita, semuanya pasti punya perasaan yang sama. Ini lebih dari cukup, aku tidak menginginkan yang lain. Dan ingat, hal ini hanya bisa dimengerti melalui pengalaman. Bukan dari cerita orang lain. Ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kalau kemurahan orang kaya, kemurahan konglomerat itu sudah mempesona. Anda bayangkan kemurahan Tuhan, pemilik surga dan bumi. Bagaimana kemurahannya? Ya. Sehingga Yesus saja begitu mudahnya berkata, terimalah ini 10 kota bagimu. Terima ini 5 kota bagimu. Coba lihat kemurahan dari Tuhan. Mainnya kota. Ya. Bahwa hanya orang yang tidak mengenal Tuhan yang akan selalu hidup dalam ketakutan. Besok makan apa? Besok makan apa? Lu Tuhan mainnya kota, kita mainnya sepiring nasi. Ya. Kita belum mengenal Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Satu saat Tuhan baru-baru ini berkata, aku tidak pernah menahan kebaikanku kepadamu. Dan saya langsung langsung terperanjat. Dan saya tangking semua roh-roh jahat yang menahan berkat-berkat Tuhan atas hidupku, aku patahkan. Anda tahu yang terjadi ketika saya di Surabaya,
pagi-pagi saya kok tertarik, saya buka m-banking saya dan saya lihat, loh ada rekening masuk dan ini sudah sekitar 4-5 tahun. Orang ini biasa ngasih saya puluhan juta, lama gak ngasih. Dan ketika saya lihat, loh kok masuk lagi? Anda lihat bahwa kemurahan Tuhan itu sebenarnya tidak pernah Tuhan tahan loh. Hanya ada kekuatan roh-roh jahat yang menahan itu supaya tidak sampai ke dalam tanganmu. Bayangkan 4-5 tahun sudah tidak, saya pun sebenarnya tidak tahu orang ini siapa. Saya cari di Facebook, Instagram namanya, tidak ada. Saya tidak tahu siapa ini orangnya yang ngasih. Sudah tidak tahu, kok bisa tahu rekening saya mulai dulu. Dan sekarang setelah terputus sekitar 5 tahun, ternyata ketika kita mengatakan semua roh jahat yang menahan berkat Tuhan atas hidupku aku patahkan. Dan itu kembali lagi. Menyaksikan kemurahan Tuhan seumur hidup. Bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, ingat bahwa Tuhan selalu punya sesuatu yang baru yang akan membuat kita selalu tertarik sehingga kita akan terus mengejar Tuhan. Hanya dosa yang membuat kita semakin tidak tertarik dengan Tuhan. Jangan berkata pada saya, aku mengurangi waktu-waktu ibadahku hanya karena aku sibuk. Hanya dosa yang membuat kita jauh dan menjauh dari Tuhan. Apapun model dosa itu. Bahkan sekalipun model dosa itu adalah kebaikan pun. Kalau itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Maka kebaikan itu namanya dosa. Ya. Hati-hati dengan hal ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Wow. Lihat di sini bahwa pondoknya, bahwa pondok Tuhan itu merupakan perlindungan bagi Daud. Apa sih pondoknya? Pondok itu selain berbicara bait Allah, yang terpenting adalah di dalam bait Allah itu ada hadirat Tuhan ini loh. Bahwa hadirat Tuhan ini yang kita bangun bahkan dalam rumah kita, hadirat Tuhan ini menjadi pondok Tuhan bagi kita. Dan itu perlindungan. Santet sehebat apapun tidak akan pernah bisa tembus. Tidak akan pernah bisa tembus. Masuk ke dalam pondok Tuhan. Jangan remehkan kekuatan santet di akhir zaman ini. Ya. Jangan remehkan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Pada waktu bahaya. Ya. Kalau pada waktu tenang, pada waktu aman, dikatakan bahkan Alkitab katakan, orang fasik sama orang benar pun, itu sepertinya tidak ada bedanya. Tetapi waktu mengalami masalah, waktu ada dalam bahaya, semuanya akan kelihatan. Mana yang orang fasik, mana orang benar. Bagi orang benar di sini dikatakan, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Rumah yang dibangun di atas batu, di atas dasar, di atas Yesus Kristus. Pada waktu banjir, pada waktu badai, tetap berdiri kokoh. Walaupun rumahnya sama-sama bagus, bahkan mungkin lebih megah, yang dibangun di atas pasir, tanpa firman, tanpa Tuhan, ketika badai, ketika banjir, maka rumah itu hancur. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, dikatakan, tidak melebihi
batas kekuatan kita. Kenapa? Batas kekuatan kita adalah firman Tuhan. Ingat itu. Bukan kekuatan secara alami kita. Tetapi kekuatan kita adalah firman Tuhan. Oleh karena itu tidak ada pencobaan-pencobaan yang bisa menggoyahkan kita. Kalau kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kalau kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan jasmani kita. Pencobaan sekecil, yang paling kecil pun akan menggoyahkan kita. Akan menghancurkan kita. Oh, betapa luar biasanya Tuhan kita. Jangan sampai teralihkan. Jangan sampai menjauh dengan alasan apapun. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Oh, disembunyikan. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Menyembunyikan dan bahkan dikatakan mengangkat aku ke atas gunung batu. Itu kan luar biasa. Ada bahaya mau menghancurkan kita. Tuhan melindungi kita, bukan hanya sekedar melindungi kita. Mengangkat aku ke atas gunung batu. Selain merupakan tempat perlindungan, itu tempat promosi. Ketika orang lain jatuh menghadapi masalah yang sama dengan kita, justru Tuhan membuat kita naik, mempromosikan kita. Bukankah ini menjadi terang? Artinya orang lain akan takjub. Kok bisa? Di tengah orang-orang lain bangkrut, kok orang ini kok semakin berjaya? Bagaimana bisa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Bukankah dua firman ini adalah perpaduan yang sangat luar biasa bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil juga. Oh, dua ayat ini ketika dijadikan satu. Tuhan dan manusia menjadi satu. Manusia dan Tuhan menjadi satu. Tidak ada yang mustahil. Sidang jemaat. Tidak ada yang mustahil. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Musuh itu tetap ada sampai kita nanti naik ke surga. Selama kita ada di sini, sebaik apapun tetap ada musuh kita. Ya. Orang yang senyum-senyum pun kepada kita belum tentu tidak iri pada kita. Yesus sendiri kurang baik bagaimana? Bahkan dikatakan kawanku sendiri mengangkat tumitnya kepadaku pada waktu aku makan. Loh, itu berbicara tentang Yudas. Bayangkan ini yang dikasih megang uang loh. Yang mengkhianati itu kan kurang ajar. Namanya orang yang dikasih kepercayaan pegang uang itu berarti orang, sahabat, murid atau apapun itu yang paling dipercaya. Orang yang paling dipercaya itu yang mengkhianati Yesus. Jadi jangan berkata dengan mengeluh pada saya sudah baik. Lu Yesus saja dikhianati kok, apalagi Anda, kan gitu. Ya. Jadi sebaik apapun kita kepada seseorang, jangan berpikir kita tidak akan pernah dikhianati. Ya. Yesus saja pernah mengalami. Oleh karena itu dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekelilingku. Musuh tetap ada, tetapi engkau tidak akan tergoyahkan. Engkau akan tetap kuat dan semakin kuat. Di sini dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Musuh tetap ada di sekeliling kita. Apakah mata kita akan fokus kepada musuh? Atau kita fokus kepada pujian, penyembahan, beribadah kepada Tuhan. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai.
Dan aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Musuh tetap ada. Masalah tetap ada di sekeliling kita. Tetapi ada dua pilihan yang kita harus pilih salah satunya. Fokus pada musuh itu atau kita fokus pada pujian, penyembahan, doa dan penyembahan kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau beribadah dan mengutamakan ibadah kepada Tuhan? Atau sementara waktu penghiburan bagi banyak orang. Mengalihkan perhatian kita. Fokus pada musuh kita. Sementara Pak, banyak masalah sementara. Dan Anda akan terus fokus. Musuhmu akan semakin banyak. Engkau akan semakin penuh dengan kekhawatiran. Engkau akan semakin penuh dengan ketakutan. Tetapi bayangkan ketika engkau terus mengutamakan, memuji, menyembah Tuhan. Engkau akan semakin melihat kemurahan Tuhan. Engkau akan semakin melihat kemurahan Tuhan. Dan kata ini dikatakan semakin engkau melihat kemurahan Tuhan, engkau akan menikmati. Baik. Kata menikmati itu kan sudah luar biasa. Anda bisa makan banyak, Anda bisa makan enak, Anda bisa makan yang paling mahal tapi tidak menikmati. Bandingkan dengan makan yang sederhana, kaki diangkat, iya kan? Kaki diangkat sedikit, walaupun cenge, ya. Tapi kata menikmati. Kalau sudah menikmati, lupa. Ya. Kalau sampai makan banyak, yang enak, yang mahal, tidak menikmati, Anda akan mengatakan, sudah mahal-mahal, hanya gini. Itu tidak menikmati artinya. Tapi kalau sudah menikmati, sama kecap-kecapnya kan, tidak peduli orang lain. Kata menikmati. Ketika engkau menyaksikan kemurahan Tuhan, terus saksikan Tuhan. Engkau fokus pada Tuhan. Engkau sampai dalam taraf kata menikmati baiknya. Menikmati Tuhan. Dan engkau semakin tidak menginginkan yang lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya.